Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Irna dan Bu Nafi tentunya di Smart Educlass. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 2 khususnya untuk kelas 3. Irna harap kalian di rumah sehat ya anak-anak. Sebelumnya kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kalian diberi kemudahan untuk pemahamannya. Kita mulai ya anak-anak. Sebelumnya di sini Bu Irna akan membacakan tentang tujuan pembelajaran 2. 1. Setelah mendengarkan teks dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. 2. Setelah mendengarkan teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. 3. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 4. Setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu, burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan. Kisah Semut dan Merpati, pengarang anonim. Anonim itu orang yang tidak diketahui namanya ya anak-anak. Jadi di sini dituliskan dengan istilah anonim atau kita nggak tahu siapa pengarangnya. Paragraf 1. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seorang burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, dia merasa ibal. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan diri dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terjatuh. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan diri. Pelajaran yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati adalah apa anak-anak? Dari kisah tadi kita dapat pelajaran bahwa kita harus saling tolong-menolong.
membalas kebaikan dengan kebaikan juga ya. Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati? Kalau tadi Bu Irna mendapatkannya dari paragraf 3 dan 4. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Tuliskan 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks di atas. Ayah Benny sayang kepada Benny dan penyayang binatang. 2. Tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks di atas. Sayang kepada ayahnya, Benny juga penyayang binatang. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus-elus ayam. Kegiatan menirukan gerakan dan ekspresi wajah seseorang disebut pantomim. Kita bermain pantomim yuk. Kalian bisa mempraktekannya di rumah ya anak-anak. Caranya, kalian boleh menirukan gaya teman kalian, saudara kalian, atau orang di sekitar kalian. Kemudian, kalian tirukan di depan kaca. Sudah miripkah kalian dengan mereka? Terima kasih. Pembelajaran hari ini kita sampai di sini dulu ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan harus olahraga. Bu Irna akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.